Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna ahsaqal hadithi kitabullah wa khaira hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fi ta'wil. Allahumma rzuqna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat maghrib, a'azzani ya Allah wa iyyakum. Terima kasih. Puji syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita dengan senantiasa menghiasi lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucap alhamdulillah, serta diimplementasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diaplikasikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah, melangkahkan kaki, mengiunkan tangan dari kediaman kita masing-masing menuju masjid ini. Mudah-mudahan langkah kaki dan ayunan tangan kita dari kediaman kita masing-masing merupakan pemberat amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun nanti kita bertemu di dunia, bertemu di majelis ilmu, nanti berharap mudah-mudahan kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita nanti saling mencari. Jika salah satu di antara kita tidak saling menjumpai di surga Allah Subhanahu wa taala, mana tahu ada di antara kita yang tidak menjumpai satu shaf ketika di dunia, manakala di antara kita tidak menjumpai saudara kita dulu di dunia pernah satu majelis. Hendaknya kita saling mencari, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat dan membawanya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat, berikan salam, semoga senantiasa kita sanjungkan, senantiasa kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau dan para beserta sahabatnya telah berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah sehingga Islam telah datang kepada kita, sehingga Islam telah datang secara kafah. Tak perlu lagi kita mengangkat pedang, tak perlu lagi kita berangkat ke medan perang. Islam telah datang kepada kita secara sempurna. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa istiqamah hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin, a'azzani ya Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini izinkan kami menyampaikan materi rutinitas pada malam Rabu. Barangkali kajian malam Rabu di bulan Ramadan.
Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Tarjih Muhammadiyah maklumat nomor 1 strip MLM strip garing 1.0 garing 2022 menetapkan bahwa awal 1 Ramadan yaitu jatuh pada Sabtu Pon 2 April 2022. Jadi bulan Sya'ban umur bulan Hijriyah yaitu tanggal 29 hari. Sehingga di tanggal 1 April jam 13 lewat 27 menit 13 detik itu sudah ijma jelang Ramadan. Dan pergantian hari dalam perkalenderan Hijriyah itu ketika terbenamnya matahari. Insyaallah tanggal 1 Ramadan ketika maghrib itu hilal telah di atas ufuk kurang lebih 0,25 derajat. 0,25 derajat insyaallah. Kemarin kami berdiskusi dengan salah seorang alumni UAD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kemudian menghitung tentang hisab awal Ramadan. Beliau bersepakat bahwa 1 Ramadan jatuh pada 2 April 2022 Masehi. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Penting untuk kita pahami, penting untuk kita cermati bahwa Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan telah jauh-jauh hari sebelum pemerintah menetapkan kapan 1 Ramadan. Karena di Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini izinkan kami meminjam pedoman hisab Muhammadiyah yang diterbitkan dari putusan Tarjih Muhammadiyah. Mengapa Muhammadiyah mengambil metode hisab? Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Buku ini diterbitkan Tarjih Muhammadiyah 1430 Hijriah atau 2009 Masehi. Baiklah. Ada beberapa dalil tentang pengertian hisab atau kaitan dengan ilmu falak. Yang pertama, Quran surah Ghafir ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la yudlamal yaum innallaha sari'ul hisab. Ghafir ayat 17. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang mereka usahakan. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan atau pemeriksaannya. Sesungguhnya innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya amat cepat perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Hisab dalam surah Ghafir ayat 17 dimaknai dengan perhitungan. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan beberapa kali kata yaumul hisab. Di dalam surah As-Sadd misal ayat ke-26, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Surah As-Sadd ayat 26. Artinya sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab yang sangat berat karena mereka melupakan dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fussilat juga Allah sebutkan
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi ghaflah. Namun kebanyakan di antara manusia banyak yang lalai. Tak cukup lalai, wa hum mu'ridun. Pun banyak sebagian di antara manusia berpaling daripada akan datangnya hari perhitungan. Juga Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinin wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, diya, wal qamara nuran, dan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah telah tetapkan manazil, tempat orbitnya bagi perjalanan bulan tersebut, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu-waktu. Jadi sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang ilmu astronomi. Bahkan di ayat lain, asy-syamsu wal qamaru bihusban, dalam surah Ar-Rahman. Asy-syamsu, matahari, wal qamaru, dan bulan, bihusban, itu ada perhitungannya. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, penting untuk kita ketahui ilmu astronomi itu boleh. Ilmu astronomi itu boleh. Kalau astrologi tidak boleh. Saya ulangi ya. Ilmu astronomi itu boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat itu memancing manusia, hambanya, untuk mengerti, mempelajari tentang ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada kauniyah dan tanziliyah. Tanziliyah itu Al-Qur'an, hadis, tanziliyah termasuk hadis, ya. Kauniyah tentang alam semesta ini, penciptaan langit bumi, pergantian siang malam, itu namanya kauniyah. Jadi telah ada pancingan dalam Al-Qur'an untuk manusia mengerti, memahami, hendaknya mereka memikirkan tentang kejadian alam ini. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kata Allah, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ada hitungannya. Jadi antara dalil-dalil yang dicantumkan dalam buku pedoman Hisab Muhammadiyah yang terbitkan tahun 2009. Jadi pertama, kita mesti yakin bahwa hisab atau ilmu astronomi itu sudah dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an supaya kita dapat mempelajarinya, supaya kita dapat memperhatikannya, dan pergantian siang malam, beredarnya matahari, beredarnya bulan dalam orbitnya, al-manazil, tempat orbitnya itu ada hitungannya. Sehingga setelah diteliti, setelah dikaji lebih dalam, terdapatlah rumus-rumus yang kemudian dijadikan pijakan oleh ulama-ulama terdahulu untuk menentukan awal bulan, menentukan jam, kapan waktu masuk sholat. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi kita mesti yakin bahwa ilmu hisab, ilmu astronomi ini sudah ada indikasinya di dalam Al-Quran, sudah termaktub dalam Al-Quran. Kita mesti yakin betul. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi Muhammadiyah menetapkan awal 1 Ramadan itu bukan sembarangan, hanya menetapkan 1 Ramadan demi tanggal sekian-sekian, tapi sudah ada hitungannya. Yang kita ketahui, untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan seterusnya itu menggunakan ilmu hisab. Yang tadi saya bilang astronomi boleh, astrologi tidak boleh.
Apa itu astrologi? Ilmu perbintangan yang biasanya digunakan oleh dukun untuk meramal. Seperti zodiak, asmara kamu, bla 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 bla, misal. Kemudian percaya, tidak boleh, syirik. Ramal-ramal itu tidak boleh. Paham ya anak sekalian? Astronomi dan astrologi. Jadi di Muhammadiyah, Tarjih Muhammadiyah telah sepakat untuk menggunakan ilmu hisab. Kaum muslimin a'azaniyallah wa iyyakum. Jadi perputaran bumi dalam 1 bulan, perputaran matahari dalam 1 bulan, perputaran bulan 1 bulan itu dapat dihitung. Oleh karena itu kita mesti paham bahwa sesungguhnya di dalam perkalendern Hijriah 1 bulan itu kalau ada 29 ya 30. Kalau 29 30. Sya'ban ini secara ilmu hisab cuman sampai 29 hari. Ya. Kenapa? Karena tanggal 1 April itu di jam 13:27 sudah kontak ijma menjelang 1 Ramadan. Sehingga ketika matahari terbenam, kemudian bulan sudah mulai di ufuk, situ masuk awal 1 Ramadan. Insya Allah pemerintah akan sidang isbat di tanggal 1 April. Ya. Kaum muslimin a'azaniyallah wa iyyakum. Jadi ada namanya hisab, ada namanya ru'yat. Apa itu hisab? Hisab itu perhitungan. Sebagaimana kami sebutkan dalil-dalilnya tadi. Ru'yat yaitu melihat. Dari kata ro'a yaro. Nah, tinggal pilih mau melihat dengan ilmu atau mau melihat dengan mata kita. Kalau kita mau melihat dengan ilmu, gunakan hisab. Yang insya Allah dengan hisab tersebut akan memberikan ya, ancar-ancar kelihatan nggak sih bulannya. Anak-anak sekalian, makanya kalian nanti kalau mau cari calon kader Muhammadiyah dan kader NU mudah ya membedakannya. Kalau kader Muhammadiyah cukup dengan hisab, metode hisab, memberikan CV. Ya, dilihat ACC oleh Buya Suemi, mana nih ya, apalagi di CV-nya tuh ikut BAD ya, ikut PKTM, itu namanya metode hisab. Cukup memberikan CV ya, Ustazah Yulizar, Ustazah Hani ya. Kalau metode ru'yat orang-orang NU dah mesti dilihat dulu, nampak ada ini ya. Kalau tidak nampak berarti belum masuk ya. Kalau nampak berarti yalah tuh. Ya Ustaz Dedi ya. Ustaz Dedi tergantung nih, mau Muhammadiyah berarti cukup kumpulkan CV saja ya. Nanti di tangan Buya Suemi kita kasihkan ya. Kalau mau ru'yat juga setelah hisab enggak apa-apa ya. Kaum muslimin a'azaniyallah wa iyyakum. Jadi beda ya. Beda landasannya. Namun insya Allah teori hisab ini, metode hisab ini bisa dijadikan dalil untuk kita menetapkan dan fondasi untuk kita memulai ibadah-ibadah yang di situ muqtaronan bizamanin. Ibadah-ibadah yang kita lakukan muqtaronan bizamanin, terikat dengan waktu, tidak menggunakan perkalenderan Masehi, tapi menggunakan perkalenderan Hijriah. Kaum muslimin a'azaniyallah wa iyyakum. Kalau kita mau mempelajari ilmu astronomi, itu luar biasa. Akan dapat memunculkan dan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di luar angkasa lebih besar, lebih kokoh, lebih kuat ketimbang makhluk Allah yang bernama manusia. Ketika kita mempelajari tentang alam semesta ini, akan menundukkan hati kita untuk semakin menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kalau kita tahu sesungguhnya bumi ini di luar angkasa itu ada eklip namanya. Dalam astronomi namanya eklip. Apa itu eklip?
tempat beredarnya galaksi, tempat beredarnya planet-planet. Beredar pada edaran yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, agak melenceng berapa derajat, 2 derajat, 3 derajat, maka akan terjadi benturan di luar angkasa yang kemudian dapat memporak-porandakan dan menghancurkan muka bumi ini. Kaum muslimin, perhatikan, kalau kereta api lewat relnya, ya, dalam astronomi rel kereta api itu untuk rel perputaran matahari, bulan dan sebagainya itu namanya eklipse. Kereta api, kalau ban daripada kereta tersebut ya tergelincir satu saja daripada rel yang harus semestinya ia lewati, namun tergelincir, maka apa yang terjadi? Berapa gerbong akan kemudian di belakangnya saling berbenturan, saling bertumburan. Pun begitu, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang kemudian mengedarkan makhluknya yang besar, yang kemudian mengedarkan makhluknya yang ada di luar angkasa dengan kuasanya, dengan kasih sayangnya, tidak pernah terjadi benturan. Yang kadang tidak, yang kadang nikmat tersebut tidak kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang heran kita ketika ada seorang makhluk, seorang manusia yang dhaif, yang lemah, namun dapat menyombongkan dirinya di mana-mana. Sekiranya Allah berkehendak, masih banyak lagi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih gagah, yang lebih kuat. Maka betullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga yang dalam hatinya ada segelintir, secuil daripada kesombongan. Tidak layak seorang manusia untuk berlaku sombong. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Karena itu barang siapa di antara kalian menyaksikan di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahru tis'un wa 'ishruna lailatan, fala tasumu hatta tarawhu, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30." Apabila bulan telah masuk ke 29 pada malam bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Ini diantara dalil-dalil yang dipakai oleh orang-orang yang mengambil condong kepada metode ru'yatul hilal, harus melihat hilal. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum, kalau kita mau paksakan kita harus ru'yat, maka sesungguhnya ketika kita mau sholat harus melihat apakah matahari telah tergelincir atau belum. Setiap mau sholat, lah masuk belum ya? Nah sekarang kan enggak. Ketika mau sholat cukup ya tengok jam, atau di HP sudah bunyi. Nah, itulah di antara fungsi daripada ilmu hisab. Ada perhitungannya, asyamsu wal qamaru bihusban. Ada perhitungannya, ada rumusannya. Ya insyaallah kita berkeyakinan ini dapat dijadikan pedoman untuk memaksimalkan diri kita dalam beribadah di bulan-bulan yang telah ditentukan. Di situ ada peribadatannya. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Namun kalaupun kita lebih condong kepada metode hisab, jangan pula kemudian kita beringan lisan untuk menyalahkan orang-orang yang ru'yatul hilal. Ya, jangan pula berlisan cepat. Ai kamu nih, apa kawi nengok-nengok bulan. Lah jelas di hisab tuh, ya, bakal tertengok.
ya, bakal tertengok. Ketika bulan itu sudah di atas ufuk, meskipun 0,25 di atas ufuk, meskipun 0,25 derajat, bulan ini milik Ramadan, bukan milik Sya'ban. Nah, itulah diantara kenapa kita insya Allah berpuasa di tanggal 2 April, karena bulannya sudah masuk di Ramadan ketika matahari tenggelam. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Banyak di antara kita yang kemudian ketika masuk bulan Ramadan tidak mampu memaksimalkan diri untuk meraih ribuan kebaikan yang telah Allah tawarkan. Banyak di antara kaum muslimin yang kemudian tidak mampu memaksimalkan diri untuk merengkuh segala kebaikan yang Allah tawarkan di bulan Ramadan karena tidak mengetahui harus menggunakan cara apa. Bahkan di antara kita pun banyak yang masih belum mengerti apa sih definisi puasa, apa sih makna dari Ramadan itu sendiri. Coba santri, Reno. Siapa yang tahu arti Ramadan? Dapat larutan penyegar. Nah, angkat tangan. Yang tahu makna Ramadan, apa itu Ramadan? Yang tahu nggak secara bahasa? Apa itu Ramadan? Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Ramadan itu diambil dari kata bahasa Arab. Dari bahasa Ar-Ramad. Ramadan diambil dari kata bahasa Ar-Ramad yang artinya panasnya batu karena terkena terik matahari. Sehingga bulan ini dinamakan Ramadan karena kewajiban puasa di bulan ini bertepatan dengan musim panas yang sangat terik. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Asma'i, ulama ahli bahasa dan syair, wafat tahun 216 Hijriah dari Abu Amr. Jadi Ramadan itu diambil kata-kata Ar-Ramad, panasnya terik matahari. Karena Ramadan Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk berpuasa Ramadan di tengah teriknya matahari. Waktu itu musim panas kayak sekarang lah. Jadi tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban, itu baru ada syariat puasa Ramadan. Kalau kita buka tafsir tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu puasa Ramadan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di kota Madinah tahun kedua Hijriah. Di Mekah ada enggak puasa Ramadan? Belum ada. Syariat puasa Ramadan belum ada. Ngerti ya? Jadi Ramadan itu Allah turunkan syariatnya tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban. Jadi orang-orang Yahudi itu waktu beliau sampai di kota Madinah, menurut pandangan mereka ya, wah Muhammad ini syariatnya apalah, sama dengan syariat kami, nyontek be. Puasa Asyura. Sholat ngadap Baitul Maqdis, menurut pandangan mereka. Kemudian tentang sholat Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah, fawli wajhika, dalam surah Al-Baqarah surah ayat berapa Abu? Juz 2 ya, lupa saya. Tentang Ramadan, tentang puasa Allah Subhanahu wa taala syariatkan tentang Ramadan. Jadi tahun kedua Hijriah. Menurut pandangan orang Yahudi, Muhammad nih syariatnya nyontek bayi. Jadi makna Ramadan yang pertama diambil dari kata Ar-Ramad. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat puasa Ramadan ini di musim yang panas. Yang kedua, kata Ramadan diambil dari kata Ar-Ramid. Pertama Ar-Ramad, yang kedua Ar-Ramid, yang artinya awan atau hujan yang turun di akhir musim memasuki musim gugur. Hujan ini disebut Ar-Ramid karena melunturkan pengaruh panasnya matahari, sehingga bulan ini disebut dengan bulan Ramadan
karena membersihkan badan dari berbagai dosa. Ini merupakan pendapat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ulama tabi'in ahli bahasa. Itu bukan seperti itu cara memahaminya. Sunnah itu kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita kerjakan rugi. Saya lagi, dulu ketika SD barangkali, SMP, SMA, kita masih memanai sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa. Sekarang kita ganti, mau masuk Ramadan nih. Sunnah itu kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Kenapa? Karena fungsi daripada sunnah itu untuk menambal kekurangan-kekurangan atas kewajiban yang kita lakukan. Sholatlah Adam. Sholat Allahu Akbar. Pas dulu sholat cacam. Tadi nyuci ada duit 50.000. Harusnya kewajiban itu kamu kerjakan, tidak boleh terbesit seperti itu, tapi terbesit. Ada kewajiban yang semestinya sempurna, namun ada lubangnya yang tidak sempurna. Ketika kita mengerjakan sunnah-sunnah rawatib kita kerjakan, misal, nah itulah untuk menambal daripada lubang-lubang ketidaksempurnaan atas kewajiban yang kita lakukan. Sama dengan puasa. Ketika puasa, beli sayur, Tia ke pasar, sampai berangkat dari sini tuh tidak ada niat mau ghibah. Sampai ke pasar karena ketemu temennya, akhirnya ghibah. Yang harusnya sempurna, tidak jadi sempurna puasanya. Maka ketika melakukan perbuatan-perbuatan sunnah, itulah yang nanti menambal atas ketidaksempurnaan kewajiban yang ia lakukan. Jadi puasa ini harus kita asah laksana. Perang yang kita asah dengan batu asah sehingga tajam, pun Ramadan ini kita jadikan batu asah untuk mengasah diri kita semakin tajam untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan setiap sunnah-sunnah yang barangkali itu kita mampu mengerjakannya, peluang besar untuk melakukannya jangan sampai ditinggalkan. Karena sunnah-sunnah tersebutlah nanti yang dapat menambal daripada kekurangan-kekurangan atas kewajiban-kewajiban yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum. Lihat berapa azan? 3 menit lagi. Kaum muslimin azan ya Allah wa yakum. Di antara sunnah-sunnah, 3 menit lagi, di antara sunnah-sunnah Ramadan yang pertama, makan sahur. Ya, karena dalam sahur ini ada keberkahan. Meskipun makan sahurnya sendiri, enggak apa-apa. Ya, bangun. Ya. Meskipun makan sahurnya sendiri, minum air putih, makan kurma. Dan di antara adab kita sunnah ketika sahur, wahum fil ashari yastaghfirun. Banyak minta maaf, banyak mengucap astaghfirullah. Ya, karena di antara sahur ini ada waktu. Orang-orang terdahulu, para nabi, mereka menggunakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun, jangan tidak bangun. Meskipun kita kuat berpuasa tanpa sahur, tapi ketika kita meninggalkan sunnah ini rugi. Dan sunnahnya ketika sahur yang paling utama adalah mengakhirkan sahur. Kalau sudah imsak cak mano? Imsak itu tanda sebentar lagi mau subuh. Ya. Kalau imsak masih setengah piring, lanjut. Ya. Jangan ketika imsak, lah sudah imsak, tidak boleh makan lagi. Kemudian selanjutnya, ya, melaksanakan sholat tarawih, ya. Man qama iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Sebagaimana disampaikan Ustaz Ridwan pada khutbah yang lalu, apapun yang melekat dengan Al-Qur'an, di situ letak kemuliaan. Apapun yang dekat dengan Al-Quran, disitulah letak keberkahan. Kenapa Mekah berkah? Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Quran. Pun seterusnya. Kenapa Ramadan ini sebagai bulan mulia? Karena syahr Ramadan unzila fihil Quran. Dan terakhir, jangan banyak scroll sosial media. Kurangi scroll sosial
media. Perbanyak buka lembaran Al-Quran. Nanti kalau banyak scroll sosial media, banyak angan-angannya tidak tersampai untuk menghatam. Masak-masakan, akhirnya masak terus lah jadi baca Quran, sehingga dari zuhur sampai maghrib masak terus ya ibu-ibu ya. Cukup ya sosial medianya dikurangi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and share Taqwa TV.